Biasanya orang mulia itu tidak menolak omongan umat, apalagi santri. Kira-kira kita bisa mengenal itu Habib Jas duduk di pojok di samping atau di tengah? Karina itu berapa? Banyak yang betul. Dia lebih dekat. Saya HP-nya beliau. Ini lebih baik ya. Ini lebih bagus ya. Dua-duanya kelihatan kan? Bismillahirrahmanirrahim. Tahiyyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Fa'amina ta'ala wa ta'lim wa ifada wa istifadah wa afa wa yanfa'. Wa hadha 'ala tamassul bi kitabillah wa sunnati Rasulillah wa biqa'li Rasulillah wa al-karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Waj'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arina al-haqqa warzuqna ittiba'ah. Ini Masya Allah, pertama kali ketemu sama Habib Toha langsung merasa abang sendiri. Sampai-sampai mau dinikahi saya. Biasanya ya kan, kalau abang sendiri kan hanya sama adanya kapan nikah. Nah inilah ya kan, saya di sini bawa Habib langsung ditembak sama beliau. Habib mau nikah kan di sini. Nah, makanya beliau sama nikah akan dulu. Sallu ala Muhammad. Imamnya para wali. Wali mau diangkat itu mungkin suatu dulu sama bagi pemendam. Nah ini para habaib ini banyak pesantren. Pesantren macam-macam. Ada An-Nur Kasyaf, ada Al-Anwar, ada Al-Ashraf, ada dari ini. Tapi ini dikasih nama sama Sayyidina Habib Umar Al-Baqi Al-Muqaddam. Masya Allah, Masya Allah. Yang dulu ada Uli Ka'bihi wa Uli Martabati. Ini Sayyidina Habib Umar. Sallallahu Muhammad. Masya Allah, bersama kita juga ada Habib Zaid dan Habib Abdurrahman Muhammad. Masya Allah, beliau ini yang sering berkhidmat kepada para ulama dan salaf yang baik. Ini kata para ulama dan salaf kita, anak lebih suka sama orang ahli khidmat daripada orang ahli ilmu. La ta'allamna baban minal adab khairun min ta'allamna sab'ina baban minal ilm. Lebih baik kita belajar satu bab adab daripada kita belajar 70 bab ilmu. 70 bab ilmu hadis, 70 bab ilmu fikih, 70 bab ilmu akidah, kalah dengan satu bab adab. Masya Allah, ini Habib Abdurrahman Muhammad dari tadi selalu ngambil kita minum. Padahal umur beliau pasti lebih tua dari aku, betul ya? Logikanya adalah begini, kalau kita ketemu sama orang yang lebih tua, pasti sholatnya lebih banyak dari kita. Karena sama Habib Toha ini umurnya beda-beda tipis, sebagai bintang di belakang pakai silet. Ya, beda-beda tipis gitu ya. Bagai bintang di belakang tapi pakai silet gitu. Jadi beliau ini 37, kita 35. Otomatis 2 tahun sholat beliau lebih banyak dari kami. Betul? Puasa beliau 2 tahun lebih banyak dari kami. Betul? Taklim beliau 2 tahun lebih banyak dari kami. Betul? Ilmu beliau 2 tahun lebih banyak dari kami. Betul? Tapi lihat tawadhunya beliau ya. Tawadhunya beliau ini 2. Tawadhu yang benar-benar dengan tawadhu yang kedua. Tawa sambil duduk. Ya, Masya Allah ya. Ini jabal fatirnya luar biasa. Bahkan
senyum yang lebar, tarhib, senang dengan kedatangan orang, dia paling senang. Ya ini yang kami temukan di Pontianak sampai hari ini deh. Anak ini keliling mana-mana, ke Jambi, kemana-mana deh, jarak jauh-jauh hari tidak pernah minta ikut. Tapi kalau ke Pontianak ikut, kenapa? Masya Allah, Pontianak ini. Kalau ke Pontianak ini semuanya baik. Umi jadi pelaksana. Kalau sama Umi aja baik, gimana sama Abi ya? Wah. Jadi hari mana akhirnya inti terus deh. Anak dikawal di CCTV di mana-mana nih, dan bisa gerak gitu. Saudara Muhammad. Jadi keberadaan antum semua di Ma'had Sabil Qadam ini adalah semua karena Allah sayang dengan antum. Kalau Allah tidak sayang dengan antum, Allah tidak akan ada antum di sini. Kenapa? Satu, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah sudah suka pasti dipahamkan kepada urusan agama. Dua, ma'isana qawmun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadawarsunah bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man inda man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yalqa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah wa la faqirun wahidun asyaddu ala syaitan min alfin abid. Itu semua salah satu daripada kelebihan. Dua, antum belajar sama ilmu. Habib Toha Habib Husin Habib ini bukan kaleng-kaleng. Meskipun beliau ini ketawa-ketawa, tapi antum lihat silong satuannya beliau. Ngajinya sama siapa? Karena zaman sekarang ini ada ulama baru. Ada ulama itu yang belajarnya lama. Kalau ulama belajarnya lama. Ada namanya baru. Belajarnya baru. Habib Toha ini ulama. Karena belajarnya lama. Ini belajar beliau ini ya. Belajarnya di Darwa. Dari Darwa pergi lagi ke DF. Kalau Mustafanya Sayyidina Habib Umar bin Salim bin Hafiz. Jadi orang baik. Jadi orang yang Masya Allah. Jabal Fatirnya Masya Allah. Menyenangkan. Tidak pernah ketika kita bicara melainkan beliau mesti berusaha membuat kita tertawa. Itu adalah menunjukkan daripada apa? Sifat safi. Kemudian sifat beliau yang karam, menunjukkan beliau ini orang dermawan, orang baik, dan semua itu diwariskan dari siapa? Dari Sayyidul Wujud baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga, antum belajar kepada dunianya. Faqad jama'a Sayyidina Nabi Toha bin Husin Al-Jufi nasaban wa hasaban. Nasab dan hasab itu beda. Kalau nasab itu darah, kalau hasab perjuangan. Hasabnya beliau dapat sampai ke Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasabnya beliau dapat ala kasbi mujahadatin fi ta'allum wa ta'lim wa tadris. Dari perjuangan beliau ngajar, perjuangan beliau kemana-mana. Jadi beruntung antum ada di sini. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang itu harus melihat kepada siapa dia berguru. Inna hadzal ilmi fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Kita punya ilmu ini adalah agama. Maka kita harus melihat kepada siapa kita belajar. Al-isnad minad-din, walau al-isnad aqala masya. Isnad atau isnad, penyandaran dari apa yang kita sampaikan, penyandaran dari apa yang kita pikirkan, penyandaran dari apa yang kita perbuat, itu urusan agama. Maka hendaknya kalian mengambil sanad. Karena kalau tidak ada sanad, siapa saja bicara ada sanad. Contoh, ya. Zaman sekarang ada baru, ya, bilang tai kucing najis. Nah, itu ada tuh. Coba disuruh colek pakai astor, mau kan ya? Sinar mah, nah, mau. Ada lagi ustaz bilang rukun wudu itu cuma 2. Ini dari mana rukun? Nah, dijadikan korupsi 4 rukun ini. Tapi followernya kurang itu bahkan kita. Nah, maka kita yang daris ya di pesantren salafiyah seperti ini harus punya semangat yang membara. Salah satunya siap umat Rasulullah di luar sana. Kalau nanti saya malas-malasan di sini, kalau nanti saya hari-hari di sini, siapa yang mau melanjutkan estafet ini? Habib Toha nggak panjang umurnya, panjang. Maksud anak kullu nafsin dha'iqatul maut. Apa ini? Kenapa? Karena biasanya laki-laki soleh itu didoakan bidadari cepat mati.
Wa insyaallah amin ya rabbal alamin. Lu harus pikirin. Kalau saya main-main di sini kerja main nggak bisa. Antum al-an fi marhalatin tabtidin wa satusbihuna man kulit fil mustaqbal. Antum sekarang marhalah antum adalah al-jabr wa taqsim. Ngumpulin, nyari. Antum punya gelas ini, kosongi. Di depan seorang guru, akhlak taghful satu tahun taghful, pura-pura tidak kan? Antum misalkan sudah hafal Bukhari Muslim, ngaji sama orang yang lebih tua dari antum pura-pura lah tidak hafal Bukhari Muslim. Apalagi antum tidak hafal Bukhari Muslim. Jangan datang ke bagi mukaddam dengan rada mengusung, nggak jadi apa-apa. Antum lihat sirah Zatiyah Salafus Saleh, nggak ada begitu. Syekh Ali Baras, kenapa bisa jadi begitu? Al-Abi Umar bin Abdurrahman Al-Atas itu karangannya cuma rotib. Kalau beliau pengen ngarang, bisa apa saja beliau. Tapi lihat, turun ke muridnya Syekh Ali Baras. Syekh Ali Baras punya satu pendidikan, dirinya Imam Ibnu Athaillah. Ini tasawuf rasa Syadili disyarah sama Ba'alawi. Ajib benar ini. Sampai salah satu perkataan itu yang anak ini tidak pernah temukan di syarah yang lain. Beliau mengatakan ikhlas itu adalah engkau sholat di malam hari, kemudian engkau sholat subuh di masjid, kemudian engkau menyelesaikan ibadah sampai syuruk, engkau pulang melihat orang yang baru bangun tidur, engkau tidak merasa lebih baik dari diri. Sekarang bisa nggak kita seperti ini? Kita terkadang pakai imamah, ini baru imamah aja belum dipapah. Ya, baru imamah, belum dipapah ya. Ya pakai imamah ini hati-hati ya, harus kita jaga adab dan akhlak. Baru kita berkata dia pakai imamah. Makanya sebagian sadar yang mungkin ada yang syarab Tuhan, masih merokok dan lain sebagainya. Kalau mereka merokok, pasti imamahnya dilepas. Artinya apa? Menghargai daripada kita punya ini pemberian. Antum sanad antum sudah nyambung sama Nabi Muhammad SAW. Ini yang pakaikan imamah Habib Toha kan? Semuanya Habib Toha yang pakaikan. Atau pakai sendiri? Pakai sendiri. Berarti antum baru jadi ipapah belum imamah. Ya, masih rosem aja antum itu ya. Makanya benar belajarnya supaya nanti misalnya nyambung ke Habib Umar. Kan enak. Nama antum siapa? Yang pakai sendiri antum siapa? Fikri. Wah, anak Fikri dapat ijazah imamah dari Habib Toha dari sendiri Habib Umar. Nah, bagus gitu kan. Tadi kalau misalkan pakai imamah sendiri seperti orang di luar sana, pakai imamah sendiri belajar di namanya Fikri, ngambil sanad dari mana? Dari Rasulullah. Kapan kita punya Rasulullah? Maka kita ini memang di dalam pondok pesantren ini patut kita bersyukur. Satu, kita tidak dikasih pemikiran yang sesat. Ini pemikiran salafus saleh ini, masya Allah. Antum kira-kira kalau pergi ke kota Pontianak ada jalannya enggak? Ada jalurnya enggak? Ada. Kalau enggak lewat jalur bisa sampai enggak? Enggak bisa. Kita ini alhamdulillah. Ini bukan mau promosi ya, alhamdulillah. Namanya para sadar, termasuk para asatidz yang ngaji di dalwal, yang ngaji di pesantrennya atau ma'ahidnya para habaib seperti Ustaz Khalid ya, seperti para asatidz yang lain. Alhamdulillah sanad itu nyambung. Kemana kita nyambungnya? Kita punya orang tua sama dulu namanya Imam Ahmad Al-Muhajir. Imam Ahmad Al-Muhajir ini seorang wali, seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala, ahli dalam ilmu agama. Tapi karena melihat fitnah, itu di zaman itu ada namanya Syiah Qaramithah. Tahu Syiah enggak? Tahu Syiah enggak? Syiah itu temunya si B, si C, si D, itu Syiah namanya. Syiah itu kalau sholat pakai tisu bukan. Ini taruh tisu dulu ya. Kadang-kadang pakai Oreo. Ya pakai batu ya. Oreo gitu. Kadang-kadang pakai batu, itu Syiah namanya ya. Jadi ada Syiah Qaramithah. Dia mengambil mereka ini mencuri Hajar Aswad. Jadi Hajar Aswad ini selama 22 tahun hilang dari Ka'bah. 22 tahun Ka'bah tanpa Hajar Aswad. Takutlah Imam Ahmad Al-Muhajir dipisah. Takut, tak mau kalau anak cucunya terkena fitnah. Pergilah akhirnya ke Mekah sampai tiba di Madinah, diperintahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW untuk hijrah ke satu tempat namanya Aqaba.
Di tempat sana itu, di sana di Hadramaut itu, antum tidak datang ke sana kecuali dengan niat mau jadi wali. Antum tidak datang ke Hadramaut kalau mau jadi foto model tuh. Antum ke Hadramaut harus siap untuk menanggung beban, untuk menanggung capek letihnya. Kita lihat sirah dzatiyahnya para salafin. Kita lihat bagaimana sirahnya Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau ini gara-gara kena cacat di riwayat, maka beliau itu diambil penglihatan sama Allah. Tapi antum tahu Imam Al-Haddad itu umur beliau 4 tahun, beliau sudah pergi ke Syekh ke ujung-ujung kota. Beliau pergi ke lembah-lembah, ke wadi-wadi, ngapain? Berkhutbah bertahadus kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur 4 tahun. Sampai kata orang tuanya, Abdullah ta'awfaq syuaya ala ibadah. Ya Abdullah, ringankan dulu kamu punya ibadah. Kalau kita ibadahnya harus ditambah. Imam Abdullah Al-Haddad umur 4 tahun ibadahnya sudah kayak orang tua. Itu kita punya salah, sangat kita yang belum bisa. Bahkan antum sendiri tidak akan sampai kepada syarat Syama'il Muhammadiyah al-Imam At-Taftazani kalau antum tidak lewat Imam Abdullah Al-Haddad. Makanya jangan suka nih, kalau dia jangan suka alhamdulillah kita itu menganggap remeh para lain. Kadang-kadang di luar sana ada yang seperti itu, ya. Kita kasih tahu. Antum tahu Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari, yang syarah siapa? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Azhari, dari Al-Azhar. Tapi kata Syekh Yasin, Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani Al-Makawi, ana sudah baca di sahabatnya, sangat tertinggi dari Fathul Bari itu larinya ke Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Jadi para kiai yang ada di Indonesia ini semua sanadnya tidak mungkin kecuali pasti melalui Ahlul Bait baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita patut merasa bersyukur dan beruntung kalau kita belajar dari Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus aku jadikan pedoman. Oh iya, sekarang saya berada di pondok pesantren Al-Faqih Muqaddam. Ini pondok pesantren yang kasih nama Sayyidina Abi Umar bin Salim bin Hafiz. Abi Umar bin Salim bin Hafiz ini saya tidak mau bicara banyak. Ada seorang muqaddam daripada Thariqah Naqsyabandiyah. Muqaddam Thariqah Naqsyabandiyah itu mengatakan Sayyidina Abi Umar itu adalah salah seorang wali kutub di zaman itu. Itu yang tak ada sambungannya sama Al-Wirid. Ahwal tuh bin. Itu ahwal ngomong gitu. Doktor hadis bin. Doktor hadis. Bukan kita ambil di jalan pendapatnya, ini doktor hadis. Ngomong ya, Habib Umar itu salah satu kutub di zaman ini. Wali kutub itu wali yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan rahmat kemana saja beliau datang. Itu sinilah Habib Umar. Dan sinilah Habib Umar bisa seperti itu salah satunya karena kuatnya ta'alluq beliau dengan Siti Fatimah Zahra. Siti Fatimah Zahra itu nomor 1. Sinilah Habib Umar itu Siti Fatimah itu nomor 1. Kenapa kok Sayyidina Nabi Umar cinta dengan Siti Fatimah Zahra? Karena Nabi saja mengatakan Fatimah bid'atun minni. Fatimah itu bongkaran dari saya. Kalau misalkan nih, kita lihat masjid sempurna, upahnya kita ambil sempurna masjid. Tidak. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa tanpa Siti Fatimah tidak ada sempurna. Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada seorang syekh dari Sudan, dia lucu Ustaz Malik. Dia ini bukan alawiyyin, bukan nabawi, syekh doktor dari Sudan. Dia mengarang manaqib Siti Fatimah. Di manaqibnya tersebut dia tulis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi bertemu malaikat Jibril. Oleh malaikat Jibril diberikan apel. Diberikan apa? Buah apel. Dicium baunya. Apelnya wangi sekali. Ini apel dari surga Muhammad pemberian Allah pada Muhammad. Lalu bangun, tiba-tiba bau apelnya itu tercium dari mana kira-kira? Dari perutnya Siti Khadijah. Dari perutnya Ummah Khadijah radhiyallahu anha. Dan rumah tangga Rasul sama Siti Khadijah ini rumah tangga satu-satunya di dunia ini. Tidaklah ada rumah tangga melainkan pasti ada kerisauan, ada percekcokan kecuali rumah tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Siti Khadijah. Rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam sama Siti Aisyah ada masalah. Rumah tangga Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali ada masalah. Rumah tangga para aulia dan ulama ada masalah. Semua ada masalah illa rumah tangga Rasulullah dan Siti Khadijah. Tidaklah Nabi seumur hidup 25 tahun menikah dengan Siti Khadijah pernah meminta apa-apa.
Pernah. Nabi bilang saya haus, nggak pernah. Nabi bilang saya lapar, nggak pernah. Sebelum Nabi mengatakan apapun, itu minuman sudah ada. Sebelum Nabi bilang lapar, makanan sudah ada. Sebelum Nabi bilang haus, air putih sudah ada. Itu zikir Khadijatul Kubra. Di dalam perutnya beliau itu tercium bau apel surga itu. Tapi setelah Siti Fatimah lahir, bau apel itu pindah ke Siti Fatimah. Ini menunjukkan cintanya Allah dan cintanya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Siti Fatimah Zahra. Bahkan anak bilang sama hari ini, seandainya anak punya anak 100, anak menamakan semua anak Fatimah. Semua anak-anak akan menamakan Fatimah. Saking cintanya kepada Siti Fatimah. Siti Fatimah itu cinta sekali dengan Siti Fatimah. Ini Masya Allah, ini ada kisah sama Habib Muhsin. Habib Muhsin bin Idrus Al-Hanafi itu guru Al-Fakir. Guru Al-Fakir beliau ini orang nomor satunya Siti Habib Umar di Indonesia. Yang antum mungkin tidak pernah lihat, jarang kalau akhwat lihat. Maka ma'had yang barokah ini, ma'had yang dipenuhi dengan rahmat ini, yang dipimpin oleh seorang mudir yang ceria. Ini jarang mudir beliau. Mudir ini biasanya mondar-mandir, ya kan? Mukanya serem, ya kan? Jidatnya ireng kan gitu kan biasa. Kalau beliau ini songkok, raksirangan, ya kan? Kesuatin. Datang ke sini ditawari suat. Orang kalau datang ke sini kan biasa, ditawari makanan biasa, tawari minuman ya biasa, ya kan? Ini langsung ditawari suat, cuma masya Allah. Ini Habib Zain kok bisa tahan dan anak paham ya masalahnya. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Baik, anak nak lama-lama di sini karena mau ngobrol lagi sama Habib Umar. Anak mau ngasih antum ijazah. Yang pertama ijazah hadis musalsal bil awaliyah. Apa? Al-musalsal bil awaliyah. Hadis al-musalsal bil awaliyah ini adalah hadis yang wajib dan menjadi tradisi orang-orang ahli hadis yang mau mengangkat murid. Jadi kalau tradisi ulama hadis itu tidak bisa dijadikan seorang murid itu ngaku murid kalau belum dapat hadis ijazah musalsal bil awaliyah ini. Jadi kita dapat banyak sekali, baik dari Alawiyin, ya, seperti Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Qas, seperti Sidwal Habib Ali bin Abdurrahman Segaf Bukit Duri. Kita dapat dari banyak, dari Ali Muhsin juga dapat, belum langsung dapat dari Semir Habib Umar, nanti wasilahnya Habib Toha insyaallah ya. Kemudian banyaklah dari para tabaib, ya, dari para masyayikh, dari Masrawi, dari ulama Mesir, dari Bangkawi ulama Bangka, dari Madini ulama Madinah, dari Syami ulama Syam. Alhamdulillah kami dapat semua tuh ijazah-ijazah banyak ya. Bahkan kami mendapatkan alhamdulillah minta hadis bilimah supaya semangat antum. Demi Allah ini supaya semangat antum. Jadi supaya antum semangat, tidak berhenti sampai di sini belajar. Ilmu itu luas, ilmu itu sangat luas. Al-Fakir punya seluruh ijazah kutub sebelum wafatnya Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Badani, termasuk kutub sadar semuanya. Kalau kutub sadar dari Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Fakir dapat semuanya. Ini hadis musalsal bil awaliyah bi asanidina al-muttasilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti saya, arwahibuna yarhamur rahman yarhamur rahman tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama aw yarhamkum man fis sama. Ajas hukum kalau anak bilang ajas hukum jangan ajas hukum, kebalik namanya, bilang mobilna ajas hukum mobilna. Antum langsung nyambung ya. Hadis musalsal bil awaliyah, rahimuna yarhamur rahman tabaraka wa ta'ala yarhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama aw yarhamkum man fis sama. Terus minta sama Habib Muhammad disuapin, minta sama Habib Abdurrahman disuapin. Para habaib ini yang nyuapi dua, ayah biologis dan ayah ideologis. Kami tidak perlu sanad di dalam talqin. Kenapa? Kami langsung disuapi oleh orang tua kami, langsung nyambung kepada Rasulullah. Tapi kami pun tetap meminta talqin kepada para masyayikh. Karena dalam ilmu hadis itu paling bagus kita mengumpulkan sanad Ali, sanad yang sama atau sanad nazil. Yang Ali di atas kita, yang sama setara dengan kita, atau nazil di bawah kita. Jadi semakin banyak sanad dalam satu kitab itu bagus. Antum
misalkan nih dapat khulasatul madad nabawiyah Habib Umar dari Habib Toha, terus antum ketemu adik kelas antum yang dapat dari Habib lain, antum boleh minta sama dia meskipun Habib Toha lebih tinggi. Atau antum seandainya ketemu sama Habib Umar tetap istijazah sama Habib Toha, menunjukkan kalau antum itu memang peduli kepada masalah riwayat. Jadi jangan sombong, misalkan sanad anak nazil, anak sudah dapat sanad dari Habib Abdul Bisik, anak nak minta istijazah sama Habib Toha, anak sombong gitu, tak boleh begitu, ya. Jadi antum mintalah disuapi Habib Toha. Kenapa? Karena Habib Toha, Habib Rahman, para baik, termasuk urusan Abdul Farid, kita ini disuapi oleh orang-orang yang pernah disuapi, oleh orang-orang yang pernah disuapi, oleh orang yang pernah disuapi sampai kepada para sahabat, sampai kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kalian punya anak keturunan nanti, ketika kalian suapkan ke mulut mereka, kalian mengatakan, nah ayahku ini tidak pernah disuapi Rasul, ayahku ini tidak pernah makan dari tangannya Rasul, tapi ayahku ini disuapi oleh Duriyah dan ulamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bukan nikmat barokahnya Rasulullah sampai kepada kami. Paham? Sallallahu Muhammad. Kedua, jangan pernah tinggal wirid. Di sini sudah yakin lah, 1000% yakin. Kalau sudah pegangannya Alawiyyin, sudah insya Allah ya masalah rotib, izin semua udah kurtak untuk tenang untuk di sini. Ya, lakukan saja apa yang sudah diijazahkan, yang sudah ditakdirkan itu lakukan saja sama sebaik-baiknya. Ingat, Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Atas mengatakan, rotib ala afdal min al-badina farisan. Rotib yang saya tulis ini lebih utama dari 40 kesatria untuk menjaga kalian. Bahkan ada ijazah buat nama bini nih. Anak dapat dari Habib Mahdi Muhammad Mahdi ya, bin Syahab ini ya. Habib Mahdi bin Muhammad Syahab di mana, di Palembang. Masya Allah beliau Muhammad. Baca Ratibul Anqas 41 kali. Pernah ada seorang saya kalau baca 17 kali, hari yang pertama datang, abang yang mana? Ya, ya. Jadi antum percaya dengan wirid ya, percaya dengan wirid ya. Nyemar, selesai dulu sekolahnya, baru pikir suatu deh, ya. Kita yang sudah suatu jalan susah, ya. Begitulah kira-kira ya. Jadi kalau ada apapun, ya sudah baca roti berat tawasulan, itu insya Allah bisa menjadi barokah. Jangan tertarik untuk yang aneh-aneh. Belajar ilmu kanuragan, apalah, ya. Jangan tertarik untuk yang aneh-aneh. Udah, antum belajar ilmu zahir dulu. Ingat, man hafizul mutun hazal qulub. Siapa yang menghafalkan matan-matan itu dia akan menguasai daripada ini. Ini sekarang zaman saya dia hafal matan, tapi mantan dia. Hafalkan matan tuh. Hafalin subat. Kemudian hafalkan lagi mimpi, hafalin lagi Fathul Qarib, hafalin lagi takbir. Semua kita tuh tidak terlalu hafalkan itu semua. Nanti antum dengan hafalan antum minta sama Allah, ya Allah, hati hada ila Tarim, hati hada ila Kairo, ila Qahira, hati hada ila mana terserah antum. Yang penting antum sudah memenuhi hanya Allah di mana. Nah mungkin Allah itu nyanyikan antum hafal Fathul Qarib, hafal takbir, hafal Aqidatul Awam, hafal Jawharatul Tauhid, hafal Zubat. Tak mungkin Allah mengajarkan antum. Dan caranya bagaimana? Inna Allah ala kulli syai'in. Dulu Habib Toha nih, waktu kecilnya juga tak mungkin punya pikiran ke Tarim. Ana dulu waktu kecil tak mungkin punya pikiran ke Kairo, ke Al-Azhar. Habib Zaid dulu waktu kecilnya tak mungkin punya pikiran bisa ke Kalwa. Habib Abdul Rahman Al-Salatul Malik, semua kita itu kok bisa sampai dipertemukan sama orang-orang mulia. Tidak pernah punya pikiran itu. Tapi ingat barokah seorang orang tua kita, barokah fatih orang tua kita, barokah mahabbah sama orang tua kita, insya Allah kita semua mendapatkan fauqa ma yuram, lebih baik daripada apa yang seharusnya. Astagfirullah, saya titipkan aku semua kepada Allah, min ahli khair insyaallah, min ahli ilm insyaallah, min ahli salat insyaallah, min ahli jannah insyaallah. La hadratul rasulullah jannatu jami'i sayyidina ali abi ala bismillahir rahmanir rahim. Fatihah. Alhamdulillah.